Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang percaya yang ngakunya rajin ibadah, ngakunya KTP-nya Kristen, percaya Tuhan, tapi banyak sekali orang yang menjadi batu sandungan. Kata-katanya nggak jadi berkat, sikapnya nggak jadi berkat, kelakuannya nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Malah seringkali membuat orang lain terluka. Kalau seseorang itu yang seringkali keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dapat dipastikan isi di dalam pikirannya, perasaannya dan kemauannya pun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang jelas orang-orang seperti ini selalu bikin trouble, selalu bikin masalah, selalu bikin keributan. Ditempatkan dimanapun juga, pindah gereja, pindah lingkungan, selalu bikin trouble dan masalah. Karena yang bermasalah sebenarnya yang di dalam dirinya sendiri yang belum beres di hadapan Tuhan. Di Matius 12 ayat yang ke-35 mulai, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang baik itu, yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang baik. Karena yang di dalamnya nyimpen hal yang baik juga. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat pula. Jadi orang itu terlihat di dalam hatinya apa, tercermin dari apa yang dia katakan. Yang sering keluar dari mulutnya itu seperti apa, kata-katanya keluarnya apa. Gerutu, ngomel, makian, cemooh, merendahkan, atau apapun lah. Membuktikan yang di dalam isi hatinya itu apa. Di ayat yang ke-34-nya ngomong seperti ini. Hai kamu ketuluran ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut itu keluarnya dari hati. Yang tepat kata hati ini adalah di dalam James Strong Concordance yang tepat adalah artinya kardia atau pikiran dan perasaan. Kalau hati orang itu sebenarnya sudah dikuduskan, disucikan, manusia rohnya sudah suci, karakternya seperti Kristus, tapi jiwanya ini di kardia ini di pikiran dan perasaan yang perlu diperbarui. Karena mata kita, telinga kita, ini adalah pintu gerbang. Mulut kita, ini adalah pintu gerbang. Kita mau terima dengar berita yang baik, kita masukkan berita yang baik, kita mau masukkan segala sesuatu yang kudus suci, yang sedap didengar patut puji sebut kebajikan, atau hal yang busuk, atau hal yang jahat. Nanti kalau kita sering menerima hal yang buruk, kita sering mendengarkan hal yang jelek, kita sering memperkatakan hal yang busuk, kita simpen di dalam hati, suatu hari yang disimpan tadi di area pikiran, di perasaanmu, di jiwamu itu akan manifestasi keluar lewat ucapanmu. Makanya seseorang akan terlihat orang ini bisa dipercaya apa tidak, orang ini bisa dipegang kata-katanya apa tidak. Orang ini seperti apa? Lihat saja dan perhatikan dari semua yang keluar dari lidah bibirnya apa. Karena yang dari dalam itu meluap lewat perkataan dan manifestasinya di dalam tindakan. Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang sudah cinta Tuhan tapi karakternya buruk? Karena yang di dalam belum diperbarui, belum diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau yang di dalam ini tidak diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang manifestasi dari lidah dan bibirnya juga hal yang buruk, hal yang jahat. Akhirnya apa? Orang seperti ini selalu bikin problem, selalu bikin masalah, selalu bikin keributan. Kalau selalu bikin keributan, ujungnya pasti akan bikin batu sandungan, jadi batu sandungan. Kita akan lihat di ayat yang di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Padahal Bapak Ibu, setiap manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kalau sampai hari ini ada orang-orang tertentu yang karakternya masih buruk, kelakuannya masih jelek, karena dia belum diperbaharui.
Makanya kalau kita ini ngelihat orang yang karakternya buruk, kelakuannya jelek, jangan buru-buru keluar perkataan busuk dari mulut kita. Nggak mungkin kalau yang di dalam kita ini isinya kebenaran, isinya berkat, isinya kekudusan, isinya kesucian. Di sisi lain kita memperkatakan orang lain semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Makanya dari lidah kita ini harusnya untuk memuji Tuhan, tapi di sisi lain dengan lidah kita juga bisa mengutuk manusia. Nah, harusnya lidah kita, mulut kita ini nggak boleh satu keluar berkat, satu keluar kutuk. Kalau keluar berkat ya keluar berkat, kalau keluar kutuk ya keluar kutuk. Kalau yang di dalammu isinya kebenaran firman Tuhan, maka manifestasinya keluar adalah perkataan yang memberkati. Di ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin. Sumber mata air pun tidak memancarkan air yang tawar dan air yang pahit. Kalau air tawar ya tawar, kalau pahit ya pahit. Nah, dari lidah bibirnya seseorang harusnya keluarnya berkat. Kalau yang di dalam diisi kebenaran. Sekarang yang jadi masalahnya, mulutmu sekarang banyak ngomong tentang apa? Ngomong tentang kebaikan, ngomong tentang kebenaran, atau ngomong hal yang buruk atau ngomong yang jelek. Semuanya kan manifestasi, terlihat jelas. Di ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Kalau di dalam jiwamu ini busuk, jelek, dan jahat, belum dipulihkan. Orang-orang yang hidupnya belum dipulihkan dari masa lalu yang benar-benar melukai batinnya, sehingga orang ini belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami pemulihan. Pasti yang manifestasi dari lidah bibirnya adalah hal yang jahat, hal yang buruk. Kalau hari ini, Bapak Ibu sering banyak ngomong yang buruk, memikirkan hal yang jelek, ngomong yang negatif, ngomong yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, coba cek dalam hatimu, isinya apa? Di dalam jiwamu itu isinya apa? Di dalam pikiranmu isinya apa? Di dalam perasaanmu, di dalam kemauanmu isinya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak? Kalau yang keluar ini adalah hal yang buruk dan jelek, berarti yang di dalam isinya buruk dan jelek dan harus dikuduskan, harus disucikan. Mulai hari ini ambil keputusan untuk berubah dan bertobat, balik kepada Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan terus jadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Selalu bikin trouble, selalu bikin masalah, dan hidupmu selalu terjadi kekacauan. Banyak orang mengalami kekacauan dalam hidupnya, selalu bikin trouble dengan orang lain. Kenapa? Karena yang di dalamnya belum diselaraskan, belum diluruskan, belum dikuduskan, belum disucikan. Sehingga yang manifestasi keluar. Apalagi ada orang-orang yang pernah dilukai, dihianati, ditusuk dari belakang, diperlakukan buruk. Sehingga kalau itu belum dibereskan, manifestasi yang keluar perkataannya selalu jelek, buruk, dan jahat. Nah, ini yang perlu dibereskan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ngakunya percaya Tuhan, tapi di sisi lain kita ini berkelakuan buruk dan jelek, memiliki karakter jadi batu sandungan. Di sisi lain orang rajin ibadah, di sisi lain bisa nyembah, bisa bermazmur, bisa berbahasa roh. Tapi di sisi lain pada waktu-waktu tertentu mulutnya jahatnya bukan main. Kalau seperti itu perlu koreksi sampai kedalaman batinmu. Ada hal-hal yang tidak benar yang harus dikuduskan, yang harus disucikan. Kalau tidak akan selalu bikin trouble. Nah, perhatikan di Matius pasal yang ke-12, di ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Orang berpikir jelek, orang yang berpikir buruk, orang yang berpikir negatif, yang keluar dari mulutnya pun negatif. Tindakanmu juga jelek dan buruk. Orang yang pikirannya penuh dengan kecemasan, dengan ketakutan, yang manifestasi keluar dari mulutnya pun penuh kekhawatiran,
Kalau yang di dalam pikirannya segala pikiran jahat, pikiran najis, pikiran kotor, yang manifestasi dari mulutnya pun adalah pikiran yang jelek dan kotor. Kalau yang dari pikirannya, dari jiwanya terluka, penuh luka, kepahitan, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kebencian, kata-kata pingin balas dendam, dan lain sebagainya. Karena dari mulut ini akan manifestasinya yang di dalam menunjukkan isinya apa. Mulut kita menunjukkan apa yang di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Nah, hari ini kita meski belajar mengkoreksi hati kita masing-masing sampai kedalaman batin kita ini. Jangan sampai kita lebih banyak ngomong perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, perkataan yang negatif, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semua kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita. Kita harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi tidak ada satupun yang terluput dari semua yang kita katakan. Untuk kita bisa memiliki mulut yang baik, memperkatakan yang baik, jiwamu harus dipulihkan dari luka masa lalu, dari trauma masa lalu, dari sakit hati, dari dikhianati, diperlakukan buruk, dilecehkan. Apapun lah yang buruk harus dibereskan di area jiwamu, di pikiranmu, di perasaanmu, di kemauanmu, di kehendakmu. Ini harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Makanya di Kolose jelaskan, kita disuruh memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Allah ada. Perkara apa? Kekudusan, kesucian. Di Filipi 4 ayat 8 kita disuruh memikirkan yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Kenapa kok Sira memikirkan hal seperti ini? Supaya nanti yang manifestasi keluar dari lidah bibir kita adalah hal yang baik. Makanya kita selalu mikirkan, merenungkan, kita beri informasi, kita beri kebenaran firman Tuhan yang kita terus masukkan di dalam pikiran kita, di dalam area jiwa kita. Semakin hari jiwamu semakin dipulihkan, maka yang manifestasi dari lidah bibirmu adalah hal-hal yang baik, yang membangun, yang memberkati. Ada orang-orang tertentu yang sudah rajin ibadah dan terlibat pelayanan, tapi seringkali mulutnya jahat, kuetus, galak, karakternya buruk. Karena apa? Di area pikiran, perasaan, dan kemauan ini yang belum dipulihkan. Kalau ini dipulihkan, hidupmu benar-benar menjadi berkat. Tuhan akan dapatin engkau menjadi bejana yang akan diisi, dipenuhi dengan kemuliaannya, dan akhirnya menjadi manifestasi kuasa Tuhan yang memancar dari hidup kita. Hari ini kita masing-masing mau melihat kemurnian hati yang di dalam kita ini. Jiwa kita ini sebenarnya sudah pulih atau belum sih? Jiwa kita ini masih terluka apa tidak? Kalau engkau ingin tahu jiwamu terluka apa tidak, rekam semua perkataanmu. Lebih banyak ngomong buruk atau ngomong jelek? Lebih banyak memperkatakan hal yang baik sesuai dengan janji Tuhan, atau hal yang menakutkan, hal yang penuh kecemasan? Selalu kalau ngelihat kelemahan orang lain, selalu disikat dengan kata-kata yang sadis, direndahkan. Kalau kita melihat kekurangan orang lain, selalu kita mau coba rendahkan. Kalau kita ini selalu melihat dari sisi negatif terus, berarti yang di area pikiran, perasaan, dan kemauan serta kehendakmu harus dipulihkan. Sadar diri, datang sama Tuhan, bertobat, serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan buat mujizat. Tuhan sendiri akan pulihkan hidupmu. Kalau tidak, terus-terusan seperti itu, engkau jadi batu sandungan. Bisa sombongnya bukan main, bisa angkuhnya bukan main, bisa keras kepalanya bukan main, bisa susah ditegur, susah dinasihatin, benarnya sendiri, maunya sendiri, nggak mau terima pendapat orang, semua harus tunduk hormat. Kalau yang terjadi seperti itu, berarti yang di dalam area pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu perlu dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, datang sama Tuhan, koreksi hatimu, akui semua kelemahan dan kekuranganmu. Tuhan sanggup memulihkannya.
Tuhan masih sanggup buat mujizat, membuat hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Orang-orang yang belum mengalami pemulihan, susah mengalami terobosan dalam hidupnya. Selalu kena problem. Ditempatkan dengan siapapun punya masalah. Bertemu dengan siapapun akhirnya ribut dan gegeran. Kerja di tempat manapun juga selalu terjadi konflik. Pindah gereja kemanapun selalu terjadi keributan, perselisihan. Kalau kita ini ketemu dengan siapapun dan selalu ribut, gegeran, berantem, tidak cocok, dan kita selalu akhirnya konflik, berarti yang di dalam area pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu belum sejalan seperti yang Tuhan mau. Kalau ini tidak dipulihkan, tambah hari hidupmu akan bikin problem di mana-mana. Selalu bikin kekacauan, selalu bikin keributan. Kalau sudah seperti itu, akhirnya hidupmu tidak menjadi berkat. Bapak Ibu, dibutuhkan kerendahan hati untuk berubah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk belajar, menaklukkan semuanya di dalam Kristus. Datang sama Tuhan. Kalau hari ini engkau selama ini nggak sadar, ternyata mulutmu jahatnya bukan main. Selalu ngomong jelek tentang pasanganmu, selalu merendahkan, datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, minta dipulihkan. Tuhan akan bikin mujizat, Tuhan akan mulai pemulihan itu. Dan engkau harus komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan bawa engkau mengalami proses pemurnian dan ujungnya hidupmu akan dipakai Tuhan. Mulai sadar diri. Karena yang tahu isi hatimu adalah dirimu sendiri. Dan tanya orang di sekitarmu, hidupmu selama ini jadi berkat apa tidak. Tanya orang-orang di sekitarmu selama ini hidupnya sudah benar-benar membuat orang lain diberkatin apa tidak. Atau selalu bikin konflik. Atau selalu bikin orang yang dekat denganmu merasa tidak nyaman. Atau hidupmu bencekno banget. Nyebelin banget. Kalau sudah seperti itu, sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Hanya dibutuhkan kesadaran diri, bertobat dan balik sama Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan masa depan menjadi berkat bagi banyak orang. Dibutuhkan kerendahan hati kita. Oh, diakuin nih. Ternyata selama ini karakterku ini jelek nih. Mulutku busuk, kata-kataku nyakitin, kata-kataku selalu merendahkan. Pikiranku ternyata selama ini dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi kecemasan. Perasaanku pernah dilukai dan belum disembuhkan. Aku pernah mengalami trauma, aku pernah mengalami sakit hati yang belum bisa aku mengampuninya. Hari ini belajar melepaskan pengampunan. Kalau engkau pernah dilukai dan disakitin dan belum bisa melepaskan pengampunan, dan engkau simpen itu, akhirnya apa? Hatimu itu pahit loh. Sebenarnya bukan di area hatimu, di area jiwamu itu pahitnya bukan main. Di pikiranmu, perasaanmu itu pahit dan terluka. Pasti orang yang terluka akan selalu melukai orang lain. Coba koreksi. Ketika kita ini pernah disakitin orang lain, pernah dilukain orang lain gitu ya. Begitu rupa. Selalu kita pingin tanpa kita sadarin, pingin ngomong dan pingin nyerang balik. Kalau bisa ngata-ngatain balik. Kalau kita sampai pingin melakukan hal seperti itu, di area jiwamu terluka. Mulai belajar melepaskan pengampunan. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri ini. Ketika kita ini berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan sesama kita. Kita bisa berdamai dengan orang-orang yang melukain kita. Tentunya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, selalu terjadi konflik. Selalu terjadi gontok-gontokan dan gegeran. Karena kita belum bisa terima dengan keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang kita pernah alami. Cukup melepaskan pengampunan dan melupakannya. Jalan sama Tuhan. Perlahan-lahan kau akan dibawa mengalami breakthrough dan terobosan. Perlahan-lahan kau akan dibawa mengalami kemenangan. Dan ujung hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Sehingga kita benar-benar mau berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ingat baik-baik. Dalam satu sumber mata air tidak bisa memancarkan dua jenis air yang berbeda.
Kalau manis, manis. Kalau tawar, tawar. Kalau pahit, pahit. Kalau jernih, jernih. Kalau keruh, keruh. Tergantung yang di dalamnya isinya apa. Kalau yang dari perbandaraanmu isinya kebenaran firman Tuhan, semua janji Tuhan, semua kebaikan Tuhan, engkau juga pasti yang keluar dari mulutmu pun hal yang baik, hal-hal yang indah, hal yang membangun, hal yang membuat orang lain diberkati, yang membuat orang lain mengalami breakthrough dan terobosan. Tapi kalau sebaliknya, selama ini selalu bikin luka, bikin sakit, bikin orang merasa tidak nyaman, dipandang merendahkan sekali, hati-hati, koreksi hatimu. Itu belum benar di hadapan Tuhan. Kan Tuhan mau hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Di dalam area pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu itu harus benar di hadapan Tuhan. Ketika hati kita serahkan sama Tuhan, jiwa kita, pikiran, perasaan kita serahkan sama Tuhan, otomatis tubuhmu juga akan ngikutin. Ketika ini didapatin dari roh, jiwa, dan tubuhmu ini berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan limpahi sesuatu yang powerful dan dahsyat. Tuhan akan limpahi kita dengan anugerah, kemurahan, kasih setia, dan hikmat, serta pengertian yang akan membawa kita dipromosi dan ditinggikan. Tujuannya satu, dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau beri sepenuhnya pikiran, perasaan, kemauan kita benar-benar sejalan dengan Tuhan apa tidak. Bapak Ibu, ini perlu kita koreksi setiap hari. Semakin kita bisa koreksi hati kita, koreksi pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, semakin kita bisa sejalan dengan Tuhan, semakin kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini terjadi konflik batin yang luar biasa, antara hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan, perasaanmu selalu ngontrol dan mengendalikan, kehendakmu yang ngontrol dan mengendalikan. Kau ingin lakukan hal yang baik, kau ingin mengampuni tapi susah mengampuni, kau ingin melupakan dan memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan, tapi susahnya bukan main. Datang sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib, yang akan membuat hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kuncinya, rendahkan hatimu, mau dibentuk, mau diproses, dan mau berubah. Ketika engkau mau berubah dan berserah penuh di hadapan Tuhan, Tuhan pelan-pelan akan pulihkan, Tuhan pelan-pelan akan koreksi hatimu, Tuhan akan pelan-pelan bawa hidupmu tambah hari, tambah hari, tambah hari, tambah diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Akan mengalami pemulihan dan semakin didapati menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di area pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu harus mengalami pemulihan seutuhnya. Pasti nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidupmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami, tertanam dalam loh batin kami yang paling dalam, sehingga firman ini jadi kehidupan, praktek hidup kami. Pikiran, kemauan, dan kehendak kami selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang kamu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Mau berdoa bagi orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God, breathe
of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana nalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu.
sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede naramo ikiri miana nana mose ikiri bien nana moso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.